Pertanyaan itu tadi punya dua jenis jawaban. Yang pertama datang dari dalam aset itu sendiri, dari kondisi fisiknya. Bayangkan sepatu sekolah kamu, makin sering dipakai, soalnya menipis, jahitannya mulai lepas. Tidak ada yang menyabotase, waktu dan pemakaianlah yang bekerja. Begitu pula dengan aktiva tetap. Faktor pertama dan paling umum adalah pemakaian dan kerusakan. Setiap kali mesin dinyalakan, setiap kali kendaraan melaju, nilai gunanya berkurang sedikit demi sedikit. Faktor kedua adalah keruntuhan, kondisi di mana penurunan fisik terjadi secara drastis dan tiba-tiba, bukan bertahap. Faktor ketiga adalah faktor alamiah. Cuaca, hujan, panas, dan waktu itu sendiri bekerja tanpa henti bahkan saat aset tidak digunakan sekalipun. Dan faktor keempat adalah hal-hal yang tidak terduga. Kebakaran, banjir, gempa bumi, kejadian di luar kendali manusia yang bisa menurunkan nilai fisik aset secara mendadak. Keempat faktor ini semuanya berasal dari dalam, dari kondisi fisik aset itu sendiri. Tapi ternyata ada penyebab lain yang lebih diam-diam, datang dari luar dan justru sering lebih berbahaya. Penyebab dari luar itu tadi tidak merusak fisik asetnya, tapi bisa membuat aset yang masih mulus sekalipun menjadi tidak layak dipertahankan. Bayangkan kamu punya laptop lana yang masih menyala, masih bisa dipakai ngetik, tapi tidak bisa jalankan aplikasi terbaru, tidak support koneksi terkini, dan sudah kalah jauh dari laptop teman-temanmu. Secara fisik, laptopnya baik-baik saja, tapi secara fungsional ia sudah tertinggal. Inilah yang disebut faktor fungsional atau faktor ekstern dalam penyusutan. Aktiva tetap bisa kehilangan nilai gunanya bukan karena rusak, melainkan karena dunia di sekitarnya berubah. Ada 3 jenis faktor fungsional yang harus diperhatikan. Ketinggalan zaman atau obsolescence, ketidakcukupan atau inadequacy, dan pola pemakaian aktiva tetap. Yang menarik adalah ini. Meskipun faktor-faktor ini datang dari luar, perusahaan tetap wajib memperhitungkannya dalam menentukan beban biaya penyusutan. Artinya, aset yang masih mulus pun bisa dan harus disusutkan kalau secara fungsional sudah tidak menguntungkan. Ketiga faktor fungsional ini masing-masing punya logika yang berbeda. Dan kita akan bedah satu persatu, mulai dari yang paling sering terjadi di dunia bisnis modern. Faktor fungsional pertama itu tadi, justru yang paling sering kita rasakan sendiri, bahkan tanpa sadar. Bayangkan, sebuah pabrik membeli mesin cetak terbaru seharga miliaran rupiah. 2 tahun kemudian, produsen lain meluncurkan mesin generasi baru yang 3 kali lebih cepat dan setengah lebih hemat energi. Mesin lama itu masih menyala, masih bisa cetak, tapi perusahaan yang memakainya sekarang kalah bersaing. Inilah yang disebut obsolescence atau ketinggalan zaman. Kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat aktiva tetap yang baru dimiliki pun bisa segera tertinggal. Penemuan-penemuan baru mengakibatkan aset yang dimiliki saat ini menjadi usang, bukan karena rusak, melainkan karena dunia bergerak lebih cepat darinya. Artinya, manajemen wajib mempertimbangkan kemungkinan obsolescence ini dalam menaksir umur ekonomis asetnya. Jangan sampai umur ekonomis ditetapkan terlalu panjang hanya karena aset masih berfungsi secara fisik, padahal secara kompetitif sudah tidak relevan lagi. Obsolescence mengajarkan bahwa umur ekonomis bukan soal kapan aset rusak, tapi kapan aset berhenti menguntungkan. Dan faktor fungsional berikutnya mengangkat masalah yang berbeda lagi, bukan soal kecanggihan, tapi soal kapasitas. Kapasitas yang tadi disebut bukan soal teknologi, ini soal volume. Asetnya masih relevan, masih efisien, tapi tidak lagi cukup untuk menanggung beban yang ada. Bayangkan, kantin sekolah yang awalnya punya 1 kompor besar untuk melayani 200 siswa. Tiba-tiba, jumlah siswa bertambah jadi 600 orang. Kompornya masih menyala, masih berfungsi sempurna. Tapi antrean mengular dan pesanan tidak bisa dipenuhi tepat waktu. Kompornya bukan rusak, bukan ketinggalan zaman, tapi tidak lagi cukup. Inilah ketidakcukupan atau inadequacy. Dalam konteks aktiva tetap, kondisi ini terjadi ketika permintaan terhadap produk atau layanan meningkat cukup tinggi sehingga perusahaan tidak mampu memenuhinya lagi melalui aset yang ada. Perusahaan pada akhirnya harus mengganti aset lama dengan yang baru. Bukan karena aset lama buruk,
tapi karena kebutuhan sudah melampauinya. Artinya, kemungkinan inadequacy ini wajib diperhitungkan manajemen sejak awal dalam menaksir umur ekonomis aset, agar beban penyusutan yang dibebankan per periode tetap mencerminkan kondisi yang layak dan realistis. Jadi, ketidakcukupan mengajarkan bahwa umur ekonomis juga dipengaruhi oleh pertumbuhan bisnis itu sendiri. Sekarang, faktor fungsional ketiga berkaitan langsung dengan bagaimana aset digunakan. Dan ini yang paling langsung memengaruhi cara menghitung penyusutannya. Faktor ketiga itu tadi, bukan soal kecanggihan dan bukan soal kapasitas. Ini soal seberapa besar kontribusi aset di setiap periode, dan apakah kontribusinya selalu sama. Bayangkan kamu punya warung es krim. Di bulan Januari sampai Maret, cuaca panas terik. Mesin es krimmu bekerja keras, menghasilkan pendapatan besar. Di bulan Juli musim hujan tiba, penjualan sepi, mesin hampir tidak digunakan. Apakah adil membebankan biaya penyusutan yang sama di bulan ramai dan bulan sepi? Secara teoritis tidak, karena kontribusi mesinnya berbeda. Inilah yang dimaksud dengan pola pemakaian aktiva tetap. Kalau suatu aset memberikan kontribusi penghasilan yang relatif sama untuk setiap periode akuntansi selama masa penggunaannya, maka penyusutan harus dilakukan sama besar untuk setiap periode tersebut. Sebaliknya, kalau kontribusi penghasilannya berbeda-beda tiap periode, maka secara teoritis penyusutan harus dilakukan secara proporsional dengan kontribusi penghasilan yang diberikan. Artinya, pola pemakaian inilah yang menjadi dasar pemilihan metode depresiasi yang paling tepat untuk setiap jenis aset. Tiga faktor fungsional ini, obsolescence, inadequacy, dan pola pemakaian, semuanya bermuara pada satu hal, seberapa lama dan seberapa besar aset ini layak dibebankan. Dan untuk menghitung beban itu ada 4 faktor penentu yang harus diketahui terlebih dahulu.